Oke, perkenalkan nama saya Putu Radit Ardika. Jadi video kali ini saya akan melanjutkan praktikum dari mata kuliah Network Programming pada level 13 yaitu State Based Network Automation and Compliance. Nah, pada level 13 ini kita akan memahami konsep desired state dalam otomasi jaringan dan juga bagaimana menerapkannya menggunakan Ansible. Kemudian mahasiswanya itu mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan, VLAN, dan interface. Kemudian mahasiswanya juga itu diharapkan dapat melakukan pengambilan actual state perangkat menggunakan Ansible Facts. Dan juga yang terakhir mahasiswanya itu mampu menyusun, bukan terakhir sih, yang keempat maksudnya, menyusun dan menjalankan script compliance untuk membandingkan desired state dengan kondisi aktual perangkat. Nah, ini yang terakhir mahasiswanya dapat menghasilkan laporan compliance yang menunjukkan kesesuaian konfigurasi serta analisis perbedaan yang ditemukan gitu. Di sini di tugas videonya di sini saya diminta untuk menampilkan, menjelaskan dan menjalankan setiap script yang digunakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 script. Oke, di sini yang pertama siapkan topologi. Di sini saya sudah menyiapkan topologi. Di sini kita diminta untuk membuat lab baru dan bangun topologi seperti gambar di samping di sini ya. Ada network yang tersambung ke Ethernet switch, kemudian ada switch, router juga ada NAC gitu. Pada semua device ini termasuk NAC-nya itu menggunakan IP DHCP. Kemudian Ethernet switch-nya tidak perlu dikonfig karena fungsinya hanya sebagai bridging antar node-nya. Kemudian pastikan semua perangkat kecuali Ethernet switch itu memiliki IP yang valid dan dapat tipping atau di SSH. Oke. Mungkin sini saya akan coba terlebih dahulu. Untuk ini di sini tadi sebenarnya saya sudah lakukan SSH dan juga sudah konfigurasi sebelumnya. Di sini kita akan mengecek lagi ke konfigurasi kita tadi udah masih masuk apa belum gitu. Kita akan cek IP dari router dan juga switch-nya terlebih dahulu. Router. Biar nggak spoiler. Nah, di sini di Ethernet 0/0-nya udah dapat ya IP-nya DHCP, IP-nya 10.0.1.7.9 sama seperti yang saya tuliskan di sini ada 3.7.9. Kemudian di sini ya switch-nya. So, IP interface brief. Dia di sini di switch-nya tuh saya setting di VLAN 1, IP-nya 137.171 dan DHCP dia. Oke. Di sini semua perangkatnya itu udah di FD, ini belum lagi ya. NAC belum. Nah, di NAC ini dia tuh udah dapat IP 137.240.245 IP. Jadi semuanya itu udah dapat IP DHCP gitu. Kemudian kita masuk ke langkah kedua aja. Di sini di langkah kedua ini kita bakal membuat inventory perangkat dan desired state. Di sini di langkah yang pertama, bagian 1 pada langkah 2, di sini kita akan membuat file inventory yang berisikan daftar switch dan router pada topologi yang akan di manage, tidak termasuk Ethernet switch. Karena di Ethernet switch tadi hanya buat bridging aja, buat jembatan aja. Kemudian di sini yang kedua, di sini kita membuat file YAML dengan nama desired state YAML yang berisikan 2 VLAN ID seperti di sini. Sebuah loopback interface yang diaktifkan di router gitu. Kemudian untuk VLAN ID dengan nama loopback gunakan 2 digit terakhir dan 4 digit terakhir NPM masing-masing untuk VLAN dan 2 digit terakhir untuk loopback gitu. Misal di sini NPM-nya kan 25782017, maka VLAN ID-nya 77 dan 2077, loopback-nya tuh 77 gitu. Oke. Di sini tadi saya sudah membuat, kita ls aja dulu. Sini kita udah buat inventory YAML. Kita buka inventory YAML-nya. Di sini di dalam inventory YAML ini dia itu ada bagian yang namanya all. Di all ini dia tuh terdapat children, yang berarti saya itu membagi perangkatnya itu ke dalam beberapa grup. Kemudian di grup pertama itu ada routers yang berisi perangkat router dengan hostname R1. Nah, di dalam R1 ini ada Ansible host yang isinya itu IP router. Kemudian ada Ansible user dan Ansible password yang digunakan untuk autentikasi SSH nanti. Kemudian di sini ada
Ansible Network OS diisi iOS ini karena perangkatnya itu menggunakan Cisco iOS, dan Ansible connection yang menggunakan network CLI ini itu karena koneksinya itu dilakukan melalui SSH gitu. Oke, di sini duanya ada switches sama kayak tadi. Oke, tadi kita udah membuat inventory YAML, kemudian di sini kita akan membuat desired state YAML. Saya juga udah membuat desired state YAML-nya, kita tinggal buka aja. Nah, ini desired state YAML-nya. Di file desired state YAML ini itu tuh berisi konfigurasi yang diinginkan, bukan konfigurasi langsung. Nah, pada bagian switches ini terdapat VLAN yang ingin dibuat, dan di sini saya tuh mendefinisikan dua VLAN, yaitu VLAN 59 dan VLAN 2059. Karena tadi kan pada PDF-nya itu atau pada soal ini diminta untuk memasukkan 2 digit terakhir NPM dan 4 digit terakhir NPM. Oke, 2 digit terakhir NPM kan 59, karena NPM saya 24782059 gitu ya, jadi kayak gini dia jadinya. Oke. Di sini ada 2 untuk switch dan juga routers. Untuk routers kan tadi diminta untuk membuat loopback, jadi di sini kita settingnya loopbacknya itu 59, 2 digit terakhir NPM, dan juga IP-nya 59 gitu. Oke, kita lanjut ke step ketiga. Di step ketiga di sini kita akan membuat script Ansible dengan nama deploy_config.yaml untuk mengirimkan konfigurasi switch dan router. Nah, script ini nanti akan membaca file desired_state.yaml, kemudian akan menggunakan Jinja template pada deploy_config.yaml untuk memanggil elemen yang ada pada desired_state.yaml. Nah, untuk mengirimkan konfigurasi, kita akan menggunakan modul EOS VLAN untuk membuat VLAN, EOS E3 interfaces untuk mengaktifkan interface. Di sini ada contohnya Jinja template-nya. Di sini ya, oke, kita coba. Oke, di sini kita sih udah buat tadi display config.yaml-nya. Oke, di sini. Oke, di kode ini tuh pada bagian atas sekali ini ada namanya host all, yang berarti playbook ini tuh dijalankan ke semua perangkat di inventory. Kemudian ada parameter getterFacts.2 itu digunakan karena kita tidak membutuhkan fakta default Ansible gitu. Kemudian ada force_files itu tuh digunakan untuk memanggil file desired_state YAML. Kemudian masuk ke task VLAN sini ya, ke bawah dikit lagi ya biar kelihatan. Nah, kita masuk ke task VLAN yang di switch ini. Di task pertama ini itu digunakan untuk mengkonfigurasi VLAN di switch. Nah, kondisi when switches in group names ini tuh fungsinya tuh buat memastikan task ini tuh hanya dijalankan pada perangkat switch. Kemudian ada modul iOS_VLAN itu digunakan untuk membuat VLAN dan parameter loop yang digunakan untuk membaca daftar VLAN dan dari desired state_YAML gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada, nah di sini ada state loopback untuk routernya. Di sini tuh fungsinya ya buat mengkonfigurasi interface loopback pada router. Terusan task ini tuh hanya dijalankan pada menggunakan modul iOS_13 interface. Ya, gitu. Di sini kita jalankan dulu. Coba di sini. Di sini kita akan menjalankannya 2 kali. Running pertama. Ya, di sini di running pertama itu change-nya 1, oke-nya juga 1. Karena dia mencatat perubahan yang terjadi pada running pertama. Kemudian kalau kita running untuk kedua kalinya, dia nanti bakal, oke, kita tunggu aja.
nanti bakal oke aja dan gak ada yang berubah, karena ya di sini kita di running kedua itu nggak merubah apa-apa di konfigurasinya, kecuali nanti kalau kita ada merubah sesuatu pada konfigurasinya baru nanti dia ada change satu gitu. Kita lanjut ke langkah keempat. Di sini masuk ke tadi kita belum cek ya langkah keduanya. Di sini inventory-nya kita cek dulu ya terlebih dahulu. Di router dia bakal muncul ke PEG 59 seperti yang udah ada pada script tadi. Kalau di switch-nya juga dia bakal munculkan dua VLAN tambahan, yaitu VLAN 59 dan juga VLAN 2059 yang aktif gitu. Kita belum cek tadi ya, belum cekin. Maaf. Di sini di step ketiga ini nggak ada, udah. Kemudian kita bakal lanjut ke step keempat, itu post state, kondisi aktual perangkat. Kita akan membuat sebuah Ansible playbook untuk menarik informasi hostname version serial num menggunakan modul iOS facts, menjalankan show VLAN brief pada switch, menjalankan show IP interface brief pada router, dan menyimpan keluaran di atas ke dalam file hostname facts.json. Oke, sini kita langsung aja lanjut ke step 4. Kita bakal cek dulu. Di sini saya udah membuat namanya getter facts pada step 4 ini. Nah, pada modul iOS mana sih? Pada modul iOS facts ini tuh digunakan untuk mengambil informasi dasar seperti hostname dan versi iOS. Kemudian ada iOS command. Di sini tuh fungsinya itu digunakan untuk menjalankan perintah show VLAN brief pada switch dan show IP interface brief pada router. Nah, semua hasil yang tadi kita lakukan itu bakal disimpan ke dalam file JSON dengan nama sesuai hostname perangkat gitu. Nah, itu untuk penyimpanannya dia bakal menggunakan inventory hostname sesuai nama perangkatnya gitu. Oke, kita jalankan. Dia menggunakan inventory YAML dan akan menggunakan facts gitu. Nah, oke, setelah inventory-nya jalankan, dia nanti bakal membentuk file r1facts.json dan juga 1facts.json gitu. Kita coba cat. Oke, dia isinya ya seperti tadi, mengambil informasi show VLAN gitu dan show IP interface gitu. Kalau kita oke, sama, berarti tetap bisa dia. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah kelima. Di sini itu compliance script. Nah, compliance scriptnya itu adalah proses pemeriksaan kesesuaian terhadap polisi, aturan, atau perintah yang diberikan. Di langkah kelima ini kita akan membuat script untuk memeriksa apakah desired underscore state YAML itu udah benar diterapkan pada semua device atau belum. Nah, isi scriptnya itu meliputi pemeriksaan pada validasi hostname, validasi VLAN, juga validasi loopback. Nah, hasilnya itu cukup ditampilkan langsung di CLI gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke step 5-nya. Jadi juga saya sudah membuat compliance checkingnya. Kita langsung buka aja di compliance checking terlebih dahulu. Di sini di file check compliance YAML ini, yang langkah pertama itu file JSON-nya itu dari hasil post step-nya itu akan dimuat menggunakan include force. Ini include force ini, kemudian output VLAN itu output VLAN pada interface-nya itu bakal dinormalisasi menjadi satu string agar mudah dilakukan untuk pengecekan. Kemudian kita akan melakukan validasi hostname untuk memastikan perangkat sesuai inventory. Ini normalisasi, validasi, dan bikin terakhir di sini ada validasi VLAN yang dilakukan untuk mencocokkan VLAN ID pada output
aktual switch-nya. Kemudian yang satu lagi ada validasi loopback, yang untuk mencocokkan loopback lah sama interface pada output di routernya gitu. Ya. Kita coba jalankan. Udah tuh dia menjalankan validasi compliance output. Nah, di hasil compliance-nya itu menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi itu berada dalam kondisi compliance gitu. Untuk compliance S1 sayangnya kita nggak bisa ke atas, yang nggak bisa ngecek yang tadi. Jadi kita lihat di play recap-nya aja. Oke, yang terakhir di sini ada langkah 6, state drift. Kita akan melakukan dua perubahan yang merusak konfigurasi yang telah di-deploy, misalnya menghapus salah satu VLAN pada switch dan mengubah hostname router. Kemudian kita akan jalankan script getterfetch yang dilanjutkan dengan script check compliance.yaml. Kita akan menghapus VLAN pada switch gimana sih VLAN ELS lagi. Nah, di sini VLAN masalah udah nggak ada ya. Kemudian di sini kita bakal ubah hostname-nya aja. Ini udah kita ubah. Setelah itu kita bakal menjalankan kembali getterfetch-nya untuk memperbarui kondisi aktualnya. Nah, ini kita akan memperbarui kondisi aktualnya sekarang. Habis itu kita bakal menjalankan check compliance.yaml. Di sini ada perubahan ya karena tadi emang kita udah ubah. Kemudian kita cek compliance.yaml. Di sini bakalan outputnya bakal R1-nya oke dan skipnya 2 dan ini hasil R1 skip 2 dan juga satu skipnya 2. Jadi Ansible itu mendeteksi perbedaan antara desired state dan actual state-nya gitu. Mungkin sudah cukup sampai di situ ya penjelasan dari materi state based network automation and compliance dari version 13 ini. Cukup sekian video hands-on dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya kira terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.